Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi biologi yaitu tentang sistem gerak. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Mila Aulia, guru magang dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, sebelum kita memulai ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pemain sepak bola dapat melakukan berbagai macam gerakan seperti berlari, menendang, dan berjalan. Itu mengapa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Jika kalian tahu dan punya jawabannya, disimpan dulu ya. Nanti kita lihat atau kita samakan dengan teori apakah pemahaman kalian selama ini sesuai dengan teori yang ada. Nah, baik, kita masuk ke materinya ya, yaitu sistem gerak. Di mana pada sistem gerak ini kita akan membahas tentang tulang, pastinya, sendi, otot, kelainan pada sistem gerak, dan juga teknologi untuk membantu kelainan pada sistem gerak tersebut. Nah, pembahasan pertama yaitu tulang, di mana kita di sini sering mendengar istilah tulang, rangka, bone, osteo, yang mana sebenarnya ini adalah satu kesatuan arti seperti itu, yaitu sebuah jaringan tubuh yang sangat kuat yang terletak di dalam tubuh dan tersusun atas zat organik maupun anorganik. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika tubuh kita tidak terdapat tulang? Nah, jawabannya yaitu pastinya tubuh kita tidak akan mampu berdiri tegak dan juga tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Seperti kakak di samping ini ya, dimana yang menyebabkan ia dapat berdiri atau akan melakukan pergerakan ini dikarenakan adanya susunan tulang yang menyusun di dalam tubuhnya. Selain itu, ada apa lagi yang dapat menyebabkan kakak ini bergerak bebas seperti ini? Nah, mari kita lihat ya. Nah, adapun fungsi dari tulang itu adalah memberikan bentuk dan ukuran tubuh, tempat pelekatan otot, penyokong berat badan, tempat pembentuk sel-sel darah di sumsum merah tulang, penyimpanan beberapa mineral. Jadi di tulang itu juga dijadikan sebagai penyimpanan beberapa mineral di dalam tubuh kita ya. Dan selanjutnya adalah melindungi organ. Contohnya pada tulang rusuk, yaitu yang mana ia dapat melindungi organ di dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Pada tulang ini, ia akan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan jaringan, dan juga berdasarkan letaknya. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan bentuknya ini, ia dibagi menjadi 5 bagian lagi, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang tak beraturan, tulang pipi, dan juga sesamoid, di mana masing-masing dari tulang ini memiliki fungsinya tersendiri. Seperti pada tulang tak beraturan, di mana ia memiliki fungsi sebagai pelindung, penyokong, dan tempat pelekatan otot pada tubuh kita. Dan ini adalah contoh-contoh dari masing-masing tulang. Ini ada tulang pipa, contoh dari tulang panjang, tulang pendek ada pada telapak tangan kita atau pada bagian karpalnya. Dan di sini adalah gambar-gambarnya ya, bisa dilihat dan dibaca masing-masing dari fungsinya. Dan selanjutnya, nah untuk yang berdasarkan letaknya itu tulang dibagi menjadi dua, ada yang rangka aksial dan juga rangka apendikular. Dimana untuk yang apendikular ini adalah tulang alat gerak, seperti itu, tulang alat gerak, baik yang tulang alat gerak atas maupun tulang alat gerak bawah ini ya. Pada bagian leher sampai pinggul itu adalah tulang gerak atas, dan dari pinggul ke bawah itu adalah alat gerak bagian bawah. Untuk yang rangka aksial di sini itu adalah selain dari tulang gerak atas maupun tulang gerak bawah tersebut, dimana di sini ada tulang tengkorak, tulang dada dan tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul. Untuk berdasarkan jaringannya ini, tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteon. Nah, untuk kartilago ini adalah tulang yang bersifat kenyal, lunak, dan memiliki kemampuan untuk tumbuh seperti itu. Yang kita dapat rasakan bahwa tulang rawan ini ada pada bagian telinga dan juga hidung kita, yang mana biasanya kalau kita megang itu yaitu memiliki sifat yang kenyal dan juga lunak. Dan untuk tulang rawan ini dibagi menjadi tiga lagi, ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan juga tulang rawan elastik, yang mana masing-masing tulang ini memiliki strukturnya masing-masing.
Untuk tulang rawan hialin itu matriksnya itu tidak berstruktur, nampak transparan, tidak mengandung pembuluh darah, tersusun atas serabut kolagen yang halus dan zat amop namanya. Dan ia itu terdapat kondrosit yang terletak di dalam ruang berdinding halus yang disebut dengan lakuna. Dan ia ini dapat ditemukan pada persendian orang dewasa atau biasa ditemukan itu di persendian orang dewasa. Dan yang kedua adalah tulang rawan fibrosa. Untuk tulang rawan fibrosa ini di mana matriksnya itu seperti matriks hialin yang berisi serabut kolagen yang padat. Nah, untuk perbedaannya itu dia itu ini kan tadi transparan seperti itu ya, sedangkan kalau ini tuh untuk kolagennya itu berserabut padat seperti itu. Dan kondrositnya itu terletak di sekitar lakuna, ada yang tunggal dan juga ada yang berpasangan. Kita dapat jumpai pada tempat tendon yang melekat pada tulang persendian juga, dan ia ini juga disebut dengan fibrokartilago seperti itu, yang mana merupakan bentuk peralihan antara jaringan ikat padat dan juga dengan hialin. Dan yang ketiga adalah tulang rawan elastik, yang mana pada tulang rawan elastik ini matriksnya itu membentuk jaringan seperti jala-jala yang terjalin dari serabut-serabut elastis halus dan juga padat seperti itu yang terdapat pada lakunanya. Dan dia itu komponen utamanya adalah serabut kolagen dan juga sel kondrosit. Dapat kalian lihat pada masing-masing tulang ini adalah memiliki perbedaan seperti itu ya. Ini ada yang transparan, kolagen lebih padat, ini kolagen membentuk jala seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah tulang keras atau osteon, di mana tulang osteon ini adalah tulang-tulang yang menyusun seluruh tubuh atau sebagian besar pada tubuh kita seperti itu ya, selain tulang rawan, dimana ia itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang kompaktum dan juga spongiosa. Untuk yang kompaktum ini dimana pada bagian paling luarnya itu pada bagian ini tuh terdapat pada bagian tulang panjang paling luar seperti itu, dan tersusun atas banyak osteon ini ya. Satu bagian ini bulat ini namanya osteon, dan titik intinya ini namanya osteosit. Dan untuk yang spongiosa dia itu terdapat pada bagian ujung tulang panjang dan mengandung ini ya, mengandung trabeculae yang atau mengandung trabecula yang membentuk seperti piringan. Kalau ini kan mengandung osteon, sedangkan ini mengandung trabecula yang juga memiliki osteosit seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan penyampaian materinya sampai tulang dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan sampaikan tentang otot, persendian dan juga kelainan pada sistem gerak tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita pelajari dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.